Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu. Mari sebelum kita memulai, kita sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami bersyukur bisa kembali berjumpa di pedalaman Alkitab. Biarlah kami terus belajar kebenaran firman Tuhan, dan kami terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu, shalom, puji Tuhan. Ya, kita ada di malam hari ini, kita akan belajar tentang berdoa Bapak Ibu ya. Jadi berdoa itu bukan hanya sekedar doa makan ya, karena memang doa yang paling disenangi adalah doa makan ya. Walaupun terkadang doa makan itu bisa panjang ya, karena doakan bangsa-bangsa, doakan lain sebagai hal ya, gitu kan. Baik, pengajaran tentang doa ya. Target pertemuan hari ini supaya Anda mengerti tentang pengajaran dan kehidupan berdoa. Mari persiapkan buku catatan mata, telinga, dan hati kita untuk kita mendengar pengajaran pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, jadi doa itu nggak cuma sekedar sekedar apa ya, nggak sekedar kita cuman tutup mata, lipat tangan. Lebih dari itu, doa itu adalah kehidupan kita, orang percaya. Dalam suka kita berdoa, dalam duka kita berdoa, senang kita berdoa, sedih kita berdoa. Sehat kita berdoa, sakit kita berdoa. Jadi doa itu jangan hanya pada posisi saat kita membutuhkan pertolongan gitu ya. Tapi doa itu haruslah menjadi sebuah kehidupan. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari salah satu doa yang paling terkenal di dalam Alkitab. Bapak Ibu, memang dalam pendalam Alkitab ini sebisa mungkin apa yang saya sampaikan menjadi aplikatif ya, sehingga kita selesai dari kelas ini, dari pendalaman Alkitab ini kita bisa untuk mengaplikasikan melakukannya dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita melihat. Nah, doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ada kalanya kita berbicara kepada Tuhan, ada kalanya kita mendengarkan Tuhan berbicara. Nah, ada yang bertanya kepada saya, Pak Yoel, bagaimana cara kita bisa mendengar suara Tuhan? Nah, ini jawaban dari saya. Saya pribadi belum pernah mendengar suara Tuhan secara audible. Tetapi di hati itu bisa terasa kalau itu suara Tuhan. Nah, cara taunya bagaimana? Kita hidup itu dengan tiga suara, Bapak Ibu. Yang pertama, suara hati kita. Yang kedua, suara Tuhan, yaitu suara Roh Allah, Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah suara roh jahat. Contoh, misalnya ada orang jahat sama kita. Di dalam hati kita ada seperti rasa seperti ini. Apa kita pukul aja ya orang itu ya? Nah, itu berarti udah pasti roh jahat. Tapi ada di hati kita berkata, sudahlah, ampuni dia, doakan dia. Nah, itu suara roh Allah. Nah, hati kita gimana? Enaknya kita pukul atau kita ampuni ya? Nah, itu suara hati kita. Nah, ketika kita mengikuti suara roh Allah, maka kita akan mengampuni. Tapi kalau kita mengikuti suara roh jahat, berarti kita memilih untuk memukul orang itu. Nah, jadi itulah yang saya bisa definisikan tentang kita mendengar Tuhan. Tetapi dalam beberapa kesempatan memang ada orang-orang yang audible, yaitu kemurahan Tuhan ya, kasih karunia bahwa bisa mengalami audible suara Tuhan. Kalau saya pribadi belum pernah, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya pribadi, saya eh, belum pernah secara audible, tapi kalau di hati itu saya selalu merasakan bagaimana Tuhan bisa memberikan impresi-impresinya. Nah, lalu kita berdoa, jangan lupa ditutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau dalam pengajaran saya lebih lebih condong ke dalam nama Tuhan Yesus ya, bukan dalam namamu, dalam namanya, tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kata haleluya sendiri artinya adalah halelu Yahweh ya, halelu Jehovah, artinya terpujilah Tuhan. Jadi haleluya itu artinya terpujilah Tuhan ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Nah, saudara, ada satu fakta yang menarik. Fakta menarik adalah bagaimana dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ada seribuan ayat ya, ada seribuan pasal,
dan ada puluhan kitab, ya. Semua ditutup di kitab Wahyu dengan kata apa? Silakan dibuka di Wahyu 22. Ditutup dengan apa? Amin. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Apa yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu, semua pasti digenapi, dan itu amin, Bapak Ibu Saudara. Satu firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, yaitu nama Yesus Kristus, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, di sini kata minta ini bukan seenaknya kita meminta-minta, ya, tetapi apa yang menjadi bahagian, apa yang menjadi kehendak Allah, itulah yang kita bisa peroleh. Tapi kalau kita minta yang duniawi, ya nggak bisa. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita doa itu kita nggak bisa memaksakan kehendak kita, ya. Artinya doa itu juga selaras dengan kehendak Tuhan, ya. Artinya bahwa doa itu adalah alat komunikasi, bukan alat transaksi, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita perlu perhatikan doa itu komunikasi, bukan transaksi. Nah, kalau transaksi itu ada untung rugi di situ, ada ada profit di situ, ada defisit di situ. Nah, doa itu nggak seperti itu, Bapak Ibu. Doa itu komunikasi kita kepada Tuhan. Nah, jangan-jangan kita mesti cross check. Jangan-jangan kita mungkin tidak ditolong Tuhan, atau mungkin secara material Tuhan tidak memberkati kita karena apa? Kalau kita diberkati, kita langsung bisa cinta dengan materi dibanding dengan sumbernya. Nah, itu loh. Jadi saya percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang dinamis, Tuhan yang mengasihi kita, mengerti kita. Dan kita juga harus belajar untuk mengerti Tuhan, mengerti Dia. Ya, mari sama-sama kita memulai malam hari ini. Sebetulnya ada banyak Bapak Ibu, tetapi saya mulai dulu dari hal yang inti, ya, karena doa ini banyak macamnya. Kita belajar dari yang Yesus ajarkan, hal berdoa. Matius 6 ayat 5 sampai 15, ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Dalam bahasa Yunaninya hipokretos, ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya hypocrite, munafik, ya. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang pada perjanjian lama kalau berdoa itu suka pamer. Jadi di pinggir jalan doa supaya kelihatan suci, kelihatan kudus, begitu. Nah, di Yerusalem itu banyak orang yang masih, jadi kalau mereka baca Taurat gitu, ya, misalnya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, itu sambil mantuk-mantuk gitu, supaya dilihat lagi doa. Lah, tapi Yesus mengajarkan sebaliknya. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini berbicara apa, Bapak Ibu? Berbicara keintiman. Artinya doa itu privasi kita dengan Tuhan. Hanya berdua. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya di rumah Bapak Ibu Saudara, mungkin di kontrakan, atau mungkin di kos-kosan Bapak Ibu Saudara, ya, itu pasti ada ruang privasi, ya, bisa dipakai untuk hanya saudara sendirian. Nah, pakailah itu untuk berdoa kepada Tuhan. Saya percaya apa yang nampak itu dimulai dari yang tidak nampak. Maksudnya apa? Kalau saudara hari ini kuat untuk berdiri karena saudara berlutut di tempat yang tersembunyi. Sekali lagi saya ulangi. Kalau hari ini saudara sanggup berdiri, berdiri dengan tegak, berdiri dengan teguh, karena saya yakin saudara berlutut di tempat yang tersembunyi. Jadi hari ini kekuatan kita hanya daripada Tuhan. Di tempat yang tersembunyi, Dia akan menyatakan di tempat yang terlihat. Artinya kekuatan kita datang daripada Allah. Nah, kita masuk lebih dalam lagi. Lagi pula, dalam doamu janganlah bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saya jelaskan dulu ayat yang ketujuh.
Pada masa itu banyak orang yang kalau doa dipanjang-panjangin. Artinya apa? Supaya kelihatan suci, supaya kelihatan kudus. Ternyata mereka ini tidak mengenal Allah. Dipikir dengan banyaknya doa, doa akan dikabulkan. Maksudnya banyak kata-kata. Ternyata maksudnya adalah kalau saudara berdoa kepada Tuhan, jangan basa-basi. Langsung to the point. Tuhan, saya memang nggak sanggup, saya lemah. Saya butuh kekuatan, nggak usah. Tuhan, kalau nanti saya diberkati, oh saya akan memberikan semua untuk pelayanan. Tuhan, kalau saya mengalami, was, bertele-tele itu. Coba saudara perhatikan, seberapa banyak orang kalau doa janji-janji, pasti apa? Tidak ditepati. Itu udah pasti. Saya punya pengalaman, saya punya teman, masih muda, udah kena sakit jantung, usia waktu itu SMP. Dia janji Tuhan, kalau aku sembuh aku akan melayani Tuhan. Saudara tahu, dia sembuh, tapi apa yang terjadi? Tidak melayani Tuhan, bahkan jauh daripada Tuhan. Nah, jangan janji-janji Bapak Ibu. Janji kita banyak yang luput. Lebih baik sampaikan apa adanya. Dengan ketulusan, saya percaya Tuhan akan mendengar doa kita. Tuhan akan tahu kondisi kita. Dan dikatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Posisi kita dengan Bapa, dengan Allah, itu sama seperti Bapa dan anak. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa kita memanggil ya Aba ya Bapa. Artinya apa? Bapak Ibu, Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua atau adalah orang tua, saya sekarang jadi orang tua. Kita tahu anak kita butuh makan, betul? Tetapi ketika dia berkata, "Pa, Ma, lapar," baru makanan itu kita sediakan. Nah, artinya itu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, maka dari itu kan orang bertanya, "Loh, Tuhan, loh Pak, Tuhan kan tahu hati kita. Tuhan kan tahu isi hati kita. Kenapa kita kalau doa harus ngomong? Harusnya kan nggak perlu ngomong, dia tahu. Karena apa? Karena Bapa kita mau kita ini melakukan tindakan iman. Berkata, ngomong sama dia. Jangan diem aja. Coba saudara kalau di rumah, analoginya ya, saudara dengan anak saudara, diem-dieman deh. Anda kan bingung. Loh, maunya anak ini apa sih? Kan begitu. Tapi ketika dia berkata, Pa, Ma, saya lapar. Oh, orang tua akan dengan senang hati. Ini nak nasinya sama lauknya. Nah, dan sama, misalnya anaknya masih masih SD, tiba-tiba dia apa, mas saya minta naik motor. Lah dia belum punya SIM. Nah kalau dia belum punya SIM, nggak bisa kita kasih motor. Artinya dia tahu waktu yang tepat untuk kita. Nah itu loh kehidupan doa itu kayak gitu Bapak Ibu. Jadi doa itu bukan bukan dijadikan jimat ya. Doa itu bukan dijadikan transaksional. Doa itu bukan dijadikan sesuatu yang minta dapat, bukan. Doa itu kehidupan. Dan itu sampai mati, Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa kita lepas. Loh Pak, tapi saya kuat kok doa 1 tahun. Saya nggak doa 1 tahun kuat. Coba aja. Mati rohani saudara. Karena doa itu roh kita. Doa itu antara roh kita dengan roh Allah. Nah, jadi penting sekali kita berdoa. Mari kita lebih dalam lagi, doa yang Yesus ajarkan. Nah, nanti dari doa ini saya eksposisi ya, saya breakdown satu persatu. Nanti kapan-kapan dalam pengajaran doa yang lain saya akan tunjukkan macam-macam doa. Tapi kita akan mulai dulu dari doa yang Yesus ajarkan, karena ini penting sekali. Ada juga namanya doa Yabes. Wah, ini yang kontroversi ya, karena doa Yabes, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ya kalau yang di kota udah berlimpah-limpah, udah sampai tumpe-tumpe. Tapi ada saudara-saudara kita yang mungkin hidup dalam kekurangan, sehingga mereka menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Tahukah saudara kisah tentang Yabes? Saya percaya bahwa nama adalah doa. Betul Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu kalau memberi nama anak nggak mungkin asal. Betul ya. Misalnya di sini saya ambil contoh ada Ibu Kristi. Pasti memberikan nama anaknya Cynthia Maharani pasti ada doanya, betul ya. Nggak mungkin asal. Ya, nggak mungkin asal nama ya, nggak bisa gitu. Tetapi Ibu Siti ya, Ibu Kristi memberikan nama karena ada doa yang terselip di baliknya. Sehingga kita nggak mungkin beri nama anak kita asal. Nggak ada kita kasih nama anak kita misalnya
Genteng Setiawan ya nggak ada, Pager Setiawan ya nggak ada. Pasti namanya Michael, wah. Jonathan, David Japro, wah, gitu. Nggak mungkin nama-nama yang nggak baik kan begitu tuh, betul ya. Nah jadi nama adalah doa. Nah Yabes ini dikasih nama karena ibunya melahirkan dengan kesakitan. Silakan saudara baca di Tawarik. Bagaimana Yabes dilahirkan karena sakit. Tetapi Yabes berdoa apa? Tuhan, secara realita nama saya ini buruk. Tapi saya mau diperlebar daerah saya. Saya mau diperluas daerah saya. Saya mau Tuhan pakai hidup saya. Sehingga doa Yabes dicatat di situ. Ya menurut saya doa Yabes tetap kita bisa pelajari bahwa realita ada, tapi iman bekerja di atas realita. Ya, jadi nama itu memang penting. Nama itu juga menentukan identitas, betul ya? Kalau nama saya, nama Yoel, nama Alkitab. Tapi misalnya di sini saya melihat ada Pak Budi. Wah, itu udah pasti nama orang Indonesia, betul toh? Nah, tapi zaman sekarang kan digabung-gabung. Misalnya zaman 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 sekarang ini kan karena sudah terinfluence budaya barat, ya, saya lihat ya karena nama yang paling anu Pak Budi ya, nama kan Setiawan, Kurniawan itu nama yang common Pak ya. Nah, misalnya misalnya kita dari nama kan kita tahu daerahnya, misalnya namanya Cristiano Ronaldo. Ya udah pasti dia dari Eropa. Lionel Messi, wah dari Amerika Latin. Ya, nah, coba nggak mungkin. Sekarang kalau kita campur-campur kan lucu. Namanya Lionel Messi, keren. Lionel Messi Kurniawan loh. Ternyata ada campuran Indonesianya karena orang tuanya suka bola gitu loh. Lah, ya itu intermezzo terkait nama Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi saya percaya nama adalah doa. Baik, kita lanjut ke dalam doa Bapa kami. Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ya Johannes Depp. Nah itu ya, memang wah saya lihat videonya luar biasa ya, sutradara dan puisi karya Johannes Depp yang pada saat itu tapi sutradara Pak Jo lagi di pelayanan di luar kota Pak ya. Cuman kemarin luar biasa, anak-anak bisa membacakan puisi, bahkan filmnya itu, wow, the movie ya. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa subscribe Betani Yestoya Blitar yang habis ini mau 1000 subscriber Bapak Ibu ya. Luar biasa. Nanti bisa kita rayakan 1000 subscriber. Haleluya. Kita lanjut lagi. Yesus mengajarkan doa Bapa kami dikatakan, karena itu berdoalah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di sini Yesus menekankan bahwa kita harus memuliakan Allah, menguduskan nama Allah. Datanglah kerajaan Allah, jadilah kehendak Allah di bumi seperti di surga. Nah, artinya Yesus mengajarkan kita bahwa Tuhanlah, Allah lah yang diutamakan pertama, ya kan? Setelah dimuliakan, ada satu realita. Apa realita? Materi, fisik, lapar. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus mengajarkan secukupnya. Kenapa? Orang kalau sudah makan nggak terkontrol, sudah makan berlebihan, kalau bahasanya apa? Serakah, maruk gitu misalnya ya. Nah, akhirnya bisa jadi mengambil bagian orang lain, padahal itu bukan milik dia. Yesus mengajarkan kita secara materi lebih baik secukup. Nah, secukupnya ini masing-masing tiap orang takarannya beda-beda. Kalau orang fitness, ayamnya 1 kilo. Tapi nggak fitness, ya ayam 100 gram cukup. Nah, makanya jangan iri dengan orang lain. Karena takaran masing-masing berbeda. Dan setiap orang secukupnya. Ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Ini bukan transaksional, tetapi ini mengajarkan bahwa kita diampuni Tuhan. Maka dari itu mari kita mengampuni sesama kita, gitu loh. Kita nggak lebih baik dari orang lain, kita ya punya salah. Maka dari itu Tuhan mengampuni kita dan kita juga mengampuni sesama kita. Ya, ya, puji Tuhan. Lanjut lagi, terakhir. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, ini salah satu doa eksorsisme, doa pelepasan. Tadi ada doa kemuliaan Allah dihadirkan, baik di sorga seperti di bumi seperti di sorga. Kedua, ada doa material. Kita butuh makan, betul. Tapi secukupnya. Ada doa pengampunan, saling mengampuni. Kita juga diampuni oleh Tuhan. Yang selanjutnya apa? Iblis adalah sesosok yang suka mencobai. Jangan dibawa kepada pencobaan dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, yaitu adalah iblis. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah mencobai ya. Yang mencobai itu iblis. Kalau Tuhan tuh menguji, hamba-hambanya diuji. Jadi ada 3, tantangan, ujian, cobaan. Tantangan itu alamiah. Misal, Bapak Ibu Saudara masih SMA, otomatis tantangannya mau kuliah di mana? Nanti kuliah skripsinya bagaimana? Setelah kuliah kerja apa? Mau nikah atau bagaimana? Itu tantangan alamiah, natur. Lalu ada ujian. Kita mau naik kelas. Misalnya, kalau kita dari SMA mau kuliah, ujian akhir nasional. Tetapi ada yang namanya cobaan. Cobaan ini dari iblis. Cobaan selalu membawa kita jatuh kalau ujian membawa kita naik. Sekali lagi, cobaan membawa kita jatuh, ujian membawa kita naik. Contoh, ujian naik kelas, berarti kita mau naik kelas. Nggak pernah ada, Bapak Ibu doakan ya, saya mau pencobaan naik kelas. Nggak ada, ujian naik kelas. Nah, kalau pencobaan itu membuat kita jatuh. Contoh, sudah tahu berpacaran di kamar, berpotensi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atau hal-hal yang diinginkan gitu ya. Itu cobaan. Jatuhlah dalam dosa. Plak. Nyalakan lah, nyalakan, nyalakan. Padahal salah sendiri. Salah berdua tuh. Karena sudah diwanti-wanti. Itu bahaya, itu bahaya. Nah, jadi itulah bedanya pencobaan dan ujian. Nah, sekarang dikatakan karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga juga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Nah, di sini bicara tentang bagaimana Allah kita, Allah yang mengampuni, Allah yang mengasihi kita. Nah, jadi di malam hari ini saya terfokus kepada doa Bapa kami yang saudara nanti bisa baca, bisa dihafalkan, bisa menjadi doa kekuatan kita, karena ini Yesus mengajar doa ini. Ada banyak macam doa Bapak Ibu Saudara. Nanti di kesempatan lain saya akan bahas doa pertobatan, doa pengusiran, ya, terus doa untuk ucapan syukur, doa minta. Loh, karena firman Tuhan katakan kita boleh minta, tapi nggak semua harus dituruti, kan begitu. Lalu ada juga doa untuk apa? Untuk keluarga. Itu ada juga. Doa untuk pribadi. Nah, lalu ada banyak macam-macam. Pelan-pelan, pelan-pelan supaya tidak terlalu banyak, supaya saudara memahami secara singkat pada jelas dan bisa teraplikasi. Jadi sekali lagi malam hari ini konteks doa kita belajar dulu dari yang Yesus ajarkan kepada kita. Nanti saudara bisa baca lagi di Matius 6 ayat yang ke-5 sampai 15. Nah, di situ yang paling penting saudara, kehidupan doa saudara harus minimal ada doa sehari. Nggak bisa nggak doa ya? Doa, doa, doa. Doa adalah gaya hidup. Bukan paksaan, bukan kewajiban, tapi gaya hidup. Seperti kalau kita makan, makan nggak perlu disuruh Bapak Ibu. Itu gaya hidup kita ya. Kita perlu makan. Nah, ini kita perlu makan rohani kita. Baik Bapak Ibu Saudara, itu yang saya bisa sampaikan untuk malam hari ini.